Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus kami mengingatkan diri pribadi kami, juga kepada saudara-saudara semuanya, untuk tidak bosan-bosannya kita mengkaji ilmu Allah melalui firman dan sabda Nabi. Kali ini kita mengkaji melalui kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Kita belajar dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini sebagai bahan renungan, bahan introspeksi, bahan evaluasi diri kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita buka kajian ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita untuk bisa menerima kebenaran demi kebenaran dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wa asyarru minhu ma dhahaba awwala umrihi ghaflatan wa akhiruhu kasal an ta'atillahi ta'ala. Yang terburuk dari kondisi orang-orang yang terburuk sebelumnya, kelompok-kelompok manusia terburuk sebelumnya, dan ini di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang paling buruk. Mereka adalah orang yang menghabiskan awal umurnya dalam kelalaian kepada Allah. Awal usia, awal umur seseorang adalah dimulai dari akil balik, di mana di kondisi itu ia mulai terbebani oleh kewajiban-kewajiban agama. Nah, di awal umur, di awal umur kehidupannya yang dimulai dari setelah ia akil balik, seperti apa kondisinya? Di sini dijelaskan bahwa di awal umur itu kondisi orang yang terburuk adalah berada dalam kelalaian. Berarti secara gampangnya, ini kewajiban orang tua terhadap anak. Ketika tahu anaknya telah memasuki usia balik, orang tua harus terus mendidik, membimbing, mengarahkan bagaimana agar si anak tersebut tidak berada dalam kelalaian. Karena setiap manusia
dituntut, dan yang semestinya haruslah berada dalam kondisi sadar dan ingat kepada Allah. Di sini awal umurnya dijalani dengan kelalaian, dan di akhir umurnya dijalani dengan kemalasan melakukan ketaatan kepada Allah. Mulai cilik gak eling Allah, wis tuwek aras-arasen ibadah. Dialah manusia terburuk. Ada banyak hal penyebab kenapa seseorang malas melakukan ketaatan kepada Allah. Penyebab yang paling utama adalah seseorang yang terbiasa, yang sejak kecil, sejak balik berada dalam kelalaian, tidak berada dalam kondisi sadar dan ingat. Berarti ia berada dalam kemaksiatan. Dipastikan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak ingat kepada Allah, ya, ia lupa kepada Allah. Tidak ingat itu ya lupa. Tidak ingat siapa Allah yang telah memberinya kehidupan, memberinya rizki, dan seterusnya. Ia melupakan juga kewajiban statusnya sebagai hamba, kewajibannya sebagai hamba, kewajibannya sebagai seorang muslim, dan seterusnya. Di faktor seseorang malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah adalah membiasakan atau terbiasanya ia hidup dalam kemaksiatan, hidup dalam kelalaian. Hidup dalam kelalaian kepada Allah itu, ya, berada dalam kemaksiatan. Orang yang tidak ingat kepada Allah itu maksiat. Karena seharusnya setiap insan itu dituntut untuk senantiasa mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Penyebab berikutnya karena ia belum memahami maksud, tujuan, urgensi daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak tahu apa maksud dan tujuan ibadah. Tidak mengerti apa maksud dan tujuan ia diciptakan oleh Allah. Ya, karena diawali dengan kelalaian, usianya awal kelalaian, sehingga seharusnya ia menuntut ilmu, ngaji, tidak dilakukannya. Yang ketiga, penyebab seseorang malas melakukan ketaatan adalah ia lupa bahwasannya nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban umurnya selama hidup di dunia ini. Apa saja yang dilakukan selama hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan ia juga lupa bahwasannya kematian bisa datang kapan saja.
Sehingga dari tidak ingatnya akan akhirat, tidak ingatnya akan kematian yang datang kapan saja, menyebabkan dirinya malas melakukan ketaatan kepada Allah. Yang berikutnya, penyebab seseorang malas melakukan ketaatan kepada Allah adalah berlebih-lebihan. Di dalam perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan oleh agama. Seperti contoh, makan secara berlebihan. Itu juga menyebabkan seseorang malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tidur berlebihan. Itu juga menyebabkan, dan masih banyak lagi, hal-hal yang menyebabkan seseorang malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu tidak bisa memutar waktu, berjalan mundur ke belakang lagi. Andai dulu saya begini begitu, andai dulu saya mau ngaji, dan seterusnya. Cukuplah kesadaran itu di saat ini. Selama kita diberi waktu, diberi usia panjang, jangan sampai dua hal ini terjadi pada diri kita. Jika di kondisi muda kita berada dalam kelalaian, yang seharusnya ingat kepada Allah, tapi kita lalai itu. Kita lalai menjalankan kewajiban, keagamaan kita, dan seterusnya. Maka janganlah sampai kemudian terjadi sampai kondisi akhir usia kita. Di usia kita masing-masing saat ini, kejar, perbaiki lagi. Kita harus berusaha keras agar ketertinggalan kita tutupi di usia kita yang masih ada ini. Agar kita tidak menjadi golongan manusia yang terburuk dari yang terburuk, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wa asyarrun nas minhu man dhahaba awwalu umrihi ghaflatan wa akhiruhu kasalun an ta'atillahi ta'ala. Mari kita memohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari keseluruhan kelompok manusia yang dibenci oleh Allah, manusia-manusia terburuk. Kita dijauhkan dari itu semua, dan kita senantiasa diberi taufik, hidayah, dan bimbingannya. Kita terus berjuang sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang keras fina, menuju kami, Allah. Siapapun yang berupaya keras untuk berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan membimbingnya menuju jalan sampai kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini segera menyadarkan kita masing-masing untuk terus bangkit, semangat lagi melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah, yang pada akhirnya nanti kapanpun Allah mengakhiri hidup kita, kita berada di dalam kondisi puncak ketaatan kita kepada Allah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.